Saudara-saudari, adik-adik, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan senantiasa di dalam berkat Tuhan. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022, hari Minggu biasa ke-25. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, segala ketetapan hukum-Mu yang kudus Engkau rangkum dalam hukum kasih kepadamu dan kepada sesama. Semoga dengan menaati perintah-perintah-Mu, kami dapat sampai ke hidup yang kekal. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 10 sampai dengan 13. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada para muridnya bahwa tidak mungkin bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon yang dimaksud Tuhan Yesus adalah halal duniawi yang didasarkan kepada kepentingan diri sendiri. Karena ketika kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, seringkali itu menjadi tanda kita tidak lagi menghormati Tuhan dan juga mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita hanya memilih dan mengutamakan Tuhan. Dengan demikian, seluruh diri kita akhirnya diselamatkan. Karena barang siapa tidak setia pada perkara-perkara kecil, juga tidak setia kepada perkara-perkara besar. Demikian juga ketika setia kepada perkara-perkara kecil, ia juga setia kepada perkara-perkara besar. Artinya, orang diajak untuk menentukan langkah yang paling penting dan paling utama. Dengan demikian, ia akan menjalankan itu, entah yang dilakukan itu hal besar ataupun hal kecil, tetap yang menjadi warna dasar adalah kesetiaan kepada Tuhan, kepada pusat segala sesuatu. Semoga kita semua di dalam menjalani hidup ini tidak mendua hati, tetapi mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Sehingga apapun yang kita alami, kita perjuangkan, kita setiai dengan sungguh-sungguh, karena dasarnya adalah mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang oleh Tuhan Yesus ajarkan, senantiasa kita boleh mengikuti dan senantiasa boleh searah, sejalur dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itulah jalan kita menuju kepada kehidupan dan keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa mengutamakan Allah di atas segala sesuatu dan mengarahkan hidup kita
untuk menuju kepada yang sejati. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.